kasih dalam Tuhan. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Puji Rahayu SDG, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SD Katolik Santa Maria yang berbahagia. Di sela-sela kesibukan pada siang hari ini, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu. Karena di sela-sela jam siang jam 2 ini kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan sehingga bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan bacakan susunan acara yang kita akan laksanakan. Yang pertama adalah doa pembuka, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pembuka dari tiap CGP nanti terwakili ketiga teman kita CGP, yang keempat adalah ice breaking 1, yang kelima adalah materi 1, 2, dan 3, yang keenam tanya jawab diskusi nanti saya buka 2 termin, yang ketujuh adalah ice breaking 2, yang ke-8 materi 4, 5, 6, 7, dan 9 tanya jawab, 10 kesimpulan, dan 11 doa penutup, terakhir adalah dokumentasi. Gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan ini supaya lancar dapat berkat kepada Tuhan, mari kita doa pembuka sehingga nanti harapannya kegiatan kami dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Baik, untuk yang bertugas untuk doa pembuka kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya ajak untuk berdiri. Kita mulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan implementasi dan melakukan aksi nyata kami para CGP dari SDK Santa Maria. Dan terima kasih pula untuk kehadiran teman-teman ya Bapak, di sela-sela kesibukan teman-teman mampu untuk memberikan waktu bagi kami supaya kami mampu membagikan aksi nyata kami. Semoga untuk dan demi sekolah kami tercinta SDK Santa Maria serta anak didik murid kami. Ya Bapak, mohon lancarkanlah dari awal sampai akhir. Semoga Bapak berkenan memberikan terang Roh Kudus-Mu agar kami semua mampu berfokus pada kegiatan pada hari ini. Ini doa dari kami. Semoga Tuhan mampu berkenan dan mengabulkannya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti yang berlepas sekarang selalu sepanjang segala abad. Santa Maria, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, bisa disilakan. Terima kasih Ibu Diana untuk doa pembuka hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Semangat? Semangat dong. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, siang hari ini untuk membuka kegiatan hari ini, mari kita dengarkan bersama, dengarkan sesama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Puji Rahayu. Untuk itu kami persilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu CGP SDK Santa Maria yang hebat dan juga Bapak Ibu semua. Selamat siang. Sungguh merupakan anugerah yang luar biasa ya. Di sekolah kita SDK Santa Maria ini mendapat kesempatan
ada 5 CGP yang nantinya akan menjadi generasi penerus untuk menjadi pemimpin-pemimpin di SDK Santa Maria ini. Nah, Bapak Ibu semua, saya secara pribadi juga menyambut baik adanya kegiatan CGP ini, apalagi dengan berbagai kegiatan yang membuat pencerahan, menjadikan inspirasi untuk memajukan sekolah. Nah, semoga dengan adanya pelatihan CGP ini, nantinya sekolah kita akan menjadi lebih maju, lebih berkembang lagi, dan terutama pada kesempatan ini ada aksi nyata berbagi praktik baik untuk budaya positif. Saya berharap semoga budaya positif ini nanti tidak hanya berhenti pada kegiatan selama pelatihan CGP, tapi akan terus dilaksanakan, dikembangkan, nanti ditularkan juga kepada anak-anak, kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, sehingga kita semua warga SDK Santa Maria akan punya budaya positif yang lebih maju dan lebih baik lagi. Bersemangatlah Bapak Ibu semua, ya, apapun yang harus dijalani, tetap semangat. Semangat. Coba tepuk semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terpancar di wajah Bapak Ibu semua ada semangat dan kegembiraan untuk terus belajar, kemudian berlatih dalam CGP ini, dan nantinya semoga budaya positif ini akan terus berlangsung sehingga SDK Santa Maria tetap jaya, maju dan berkembang terus. Ya. Siapa kita? SDK Santa Maria. Jaya, jaya, jaya. Yes, Viva. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kira tidak banyak hal yang saya sampaikan. Ya, yang penting pokoknya semangat terus, semangat. Dan mohon maaf sesudah ini nanti saya tidak bisa ikut sampai akhir karena saya ada tugas yang harus saya selesaikan. Terima kasih, selamat untuk melanjutkan kegiatan di selanjutnya. Selamat siang. Tepuk tangannya untuk Ibu Wijirayu. Baik, terima kasih Ibu Wijirayu sudah mendampingi dan membuka kegiatan hari ini, yaitu berbagi praktik baik budaya positif. Baik, selanjutnya yaitu Bapak Ibu hebat, acara nomor 3 yaitu pembuka dari masing-masing CGP. Yang pertama adalah saya. Selamat siang Bapak Ibu hebat, perkenalkan nama saya Doni Sudibyo. Saya CGP calon guru penggerak angkatan 11 kelas 151A dengan fasilitator Bapak Gunawan SPD dan pengajar praktik Ibu Ika SPD. Nah, hari ini kita akan membahas, mengulik kembali
tentang budaya positif yang kami sudah pelajari dan nanti ada aksi nyata, yaitu pengibasan pada teman-teman di SDK Santa Maria Blitar. Begitu. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Saya Minarti. Saya CGB Angkatan 11 kelas 150A dengan fasilitator Bapak Nasarudin MPD dan Bapak pengajar praktik Bapak Rizky. Saya dari kelas 150A ini mengimbaskan tentang belajar positif ya, untuk diterapkan di sekolah. Semoga kita semua dapat menerapkan apa yang hari ini kita sampaikan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Budiana Ditis Rahayu. Saya dari CGB Angkatan 11 dari kelas 152A. Di sini saya dan teman-teman akan mengimplementasikan dan berbagi praktik baik dari budaya positif yang sudah kami pelajari untuk kegiatan dan kegunaan sekolah dan anak-anak. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah pembuka dari teman kita, yaitu Ibu Niken. Monggo, Niken. Ya, terima kasih Bapak Doni. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Niken Diahikawati. Saya CGB Angkatan 11 Kota Blitar dari SDK Santa Maria Blitar. Saya kelas 149A dengan pengajar praktek saya Ibu Sri Rezeki dan Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Hajar Francisca. Perkenankan saya pada hari ini untuk share sedikit tentang apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Kebetulan di modul 1.4 tentang budaya positif, kami para CGP ini diberikan tugas untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat? Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya perkenalkan, saya CGP Angkatan 11 Kota Blitar. Saya kelas 149B dengan Bu Fasilitator Bu Fajariani Francisca dan Ibu PP Kartika Fajar Lestari. Pada saat ini saya nanti akan mengimplementasikan tentang nilai budaya positif yang sudah kami dapatkan di modul 1.4. Harapannya di aksi nyata ini dapat digunakan untuk perkembangan sekolah di SDK Santa Maria dan kami sebagai seorang pendidik. Itu saja, terima kasih. Baik, untuk menambah semangat di siang hari ini, mari kita bersama-sama untuk ice breaking yang pertama. Mari Bapak Ibu kita berdiri sejenak untuk meregangkan otot-otot kita. Baik. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Shake, shake, cie. Sekali lagi. Shake, shake, cie. Berkali-kali. Shake, 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 boom. Shake, 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 boom. Shake, shake, cie, cie, cie. Luar biasa. Ya, keren. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, kita akan bersama-sama membuat kesepakatan pada hari ini. Jadi kesepakatan ini harapannya sebagai aturan atau kesepakatan bersama sehingga nanti kegiatan dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar, begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mengusulkan atau punya ide kesepakatan hari ini itu
apa Bapak Ibu? Saya catat sehingga nanti bisa disepakati bersama begitu. Baik Bapak Ibu, saya dicatat oleh Bu Diana. Monggo, kesepakatan pada hari ini apa? Mungkin tidak boleh tidur, bisa kan? Jangan tidur gitu. Jangan tidur. Ya, Yuli. Boleh ke kamar kecil. Boleh ke kamar kecil. Baik, dimulai dari kita Bapak Ibu, bahwasanya kesepakatan kita itu menggunakan kalimat positif Bapak Ibu ya. Kita menghindari kata-kata tidak dan jangan. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Oke, bisa dicatat Ibu Diana. Baik. Baik, berikutnya mungkin nomor 2 Bu Ayu atau teman-teman yang lain. Ibu Helga. Ya, HP-nya boleh di silent dulu. Baik, HP di silent. Ya, jadi nanti harapannya kalau HP tidak silent, ada telepon, wah itu nanti bisa. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga yaitu Bapak Ibu, iya Ibu Ani. Oh iya, boleh minum. Nah, ini. Jadi kalau misalnya di kelas kecil itu sepertinya boleh minum, boleh. Ke kamar mandi boleh. Ke kamar mandi satu kelas ke kamar mandi begitu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin satu lagi atau 2 lagi Bapak Ibu, monggo. Saya Pak. Oh iya, Ibu Ayu. Kalau mau berpendapat, angkat tangan dulu. Oh iya, angkat tangan jika berpendapat. Nah, luar biasa. Mungkin satu lagi, mungkin Bu Tirsa, Ibu Agatha, Ibu Lili mungkin bisa memiliki ide. Jaga kebersihan begitu nggih, Bu Diana. Jaga kebersihan. Jadi awal kita masuk itu bersih, keluar juga bersih begitu harapannya Bapak Ibu ya. Begitu. Kalau dari CGP sendiri boleh ya Pak? Boleh monggo. Ini seriusan ya teman-teman, jangan serius-serius banget gitu. Ya, makanya Serius santai. makanya saya senyum terus Bu Diana ya dari tadi. Ya, harapannya nanti kalau di depan itu menebarkan hal-hal positif, senyum itu harapannya yang di belakang juga banyak senyum itu loh Bapak Ibu. Begitu mungkin ada tambahan kalau sudah kita lanjutkan Bapak Ibu. Cukup ya, baik. Jadi kesepakatan kita pada sore hari ini yang pertama boleh ke kamar mandi, HP harap di silent, boleh minum, angkat tangan jika berpendapat, jika jaga kebersihan, dan keenam serius tapi santai. Boleh, baik, terima kasih atas kesepakatan. Jadi mulai dari detik ini sampai akhir nanti kita sepakat dengan yang sudah kita sepakati. Baik, begitu. Berikutnya langsung saja kita menginjak ke perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Kira-kira dengan adanya kalimat perubahan paradigma belajar, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin berpendapat apa sih paradigma belajar itu. Nah, apakah perubahan paradigma belajar? Nah, perubahan paradigma belajar itu perubahan pikir, perubahan pikiran, berubah dengan cara hal baru, hal berbeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita mengimplementasikan kurikulum sebelumnya K13 terus kurikulum merdeka, nah K13 itulah yang kita anggap sebagai paradigma lama acuannya. Dengan ada paradigma lama pasti ada hal-hal baru yang dimunculkan dalam ikatnya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Jadi paradigma, nah ini adalah garis besar. Jadi perubahan paradigma belajar itu garis besarnya adalah peserta didik. Apapun programnya, apapun kegiatannya, fokusnya ke peserta didik. Nah, jadi perbedaan antara paradigma lama dan baru itu, ciri yang pertama untuk paradigma lama itu adalah guru sebagai sumber utamanya. Bahasa kerennya apa Bapak? Bicara
teacher center 100 buat Bu Ayu. Terus paradigma lama itu ciri yang kedua apa Bapak Ibu? Jawabannya tunggal, satu, yaitu dari fokusnya dari guru. Murid, ya ini mungkin saya adalah produk dari itu. Dia mendengarkan, tidak kritis. Nah itu produk-produk paradigma lama. Berikutnya adalah paradigma baru. Nah tadi sudah disinggung yang di awal, yaitu berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah kerangka pengembangan pembelajaran bersiklus. Jadi setelah perencanaan, proses, terus penilaian pun nanti ada evaluasi, perbaikannya di berikutnya. Yang ketiga adalah pendidikan leluasa dan pendidik leluasa dalam menyusun rancangan pembelajaran. Nah ini merdeka belajar. Berikutnya adalah P3 sebagai penuntun arah. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah arahnya, prosesnya, bukan hanya pembelajaran di kelas saja. Pramuka juga harus seperti itu ternyata. Jadi Indonesia rawan dengan karakter-karakter yang kurang mendidik. Oleh karena itu pendidik diarahkan untuk melalui proses pembelajaran yang sudah ditentukan karakternya melalui 6 dimensi. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah audio, yang ketiga, nah bagus. Berikutnya adalah P3 tadi, ya, profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Nah, nilai karakter apa saja yang ditunjukkan dalam setiap dimensi pada profil pelajar Pancasila? 6 dimensi itu yang pertama apa Bapak Ibu? Bertakwa, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak, berbineka global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kritis, mandiri. Satu lagi, buat kata kreatif. Puji Tuhan, luar biasa. Berikutnya, nah, apa yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip pembelajaran pada pembelajaran paradigma baru? Prinsip-prinsipnya ada beberapa Bapak Ibu, ada 5. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangannya dan tingkat pencapaian peserta didik. Nah, yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berikutnya yaitu nomor 3, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik terpadu. 4, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitranya. Jadi melibatkan bukan hanya Bapak Ibu guru saja, mungkin wali murid, bahkan masyarakat coba kita libatkan. Nomor 5 yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah ini pembelajaran abad 21 ya, trennya nanti ya. Baik, yang terakhir yaitu siklusnya Bapak Ibu, pengembangan pembelajaran dari paradigma baru itu siklusnya ini yang terakhir ya. Jadi tujuan pembelajaran itu kita membuat itu, setelah itu ada pembelajaran itu prosesnya ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang kurikulum itu kita membuat CP, TP, ATP. Setelah itu jadi baru nanti modul ajar yang khususnya yang berdiferensiasi. Setelah itu ada asesmen formatif, sumatif. Setelah itu ada evaluasi. Evaluasi nanti perbaikannya ada di pertemuan berikutnya, pembelajaran berikutnya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Ibu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana
Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat semua ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang di ruangan ini untuk menghadiri pelaksanaan aksi nyata CGP. Iya, saya Minarti dari CGP Angkatan 11 kelas 150A Kota Blitar. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan materi disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tiap hari tahu bahwa disiplin positif sudah kita terapkan di sekolah, tetapi bagaimana kita menerapkan ke anak-anak yang tepat, bagaimana tuh disiplin positif itu? Ya, disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu dari disiplin diri sendiri, ya, berawal dari kita, diawali dari kita sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kita sebagai guru juga sebagai teladan bagi anak-anak, bagaimana kita mendisiplinkan diri kita dulu sebelum kita mendisiplinkan ke anak-anak. Contohnya dalam tiap hari kita masuk sekolah, kita beritahu anak-anak jangan terlambat, tetapi dalam prosesnya kita tidak boleh kata tidak, anak-anak nanti hadir tepat waktu. Nah, kita awali dengan diri kita bahwa kita hadir tepat waktu dulu, anak-anak akan mencontoh kita. Ya. Selanjutnya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Anak-anak itu juga akan meneladani kita bagaimana kalau kita mendisiplinkan anak-anak tanpa harus mengancam. Nanti kalau ramai di kelas berdiri, nah, seperti itu tidak boleh. Jadi anak-anak diharapkan kita beri sesuatu yang biar anak-anak sadar bahwa anak-anak itu kalau rame nanti pelajarannya terganggu, temannya juga terganggu. Itu yang membuat anak-anak sadar sendiri bahwa kalau rame di kelas itu tidak baik. Ya. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, dengan ini kan pada saat pembelajaran kita bisa menerapkan hal ini di kelas dengan menggunakan tepuk. Kalau anak-anak ramai bagaimana? Tepuk satu, dan duduk ya. Seperti itu biar anak-anak juga mengarah tanpa harus disuruh, Bapak Ibu guru sudah paham bahwa itu tidak baik. Dengan jalan-jalan dia langsung duduk. Kita tidak akan memberi hukuman atau reward kalau anak-anak bisa duduk tenang nanti dapat hadiah, itu tidak ya. Selanjutnya, definisi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nanti kita juga akan masuk ke nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan di sekolah, di kelas kita, tanpa harus anak-anak itu mendapatkan ancaman atau hukuman apabila tidak melakukan. Nah, contohnya kalau terlambat tadi tidak harus menghukum, tetapi anak-anak sadar bahwa terlambat nanti tidak bisa ikut doa bersama, seperti itu. Ya. Penerapan disiplin positif, ya penerapannya seperti kita lakukan setiap hari. Nah, ini biasanya anak-anak ini kalau di kelas kita sudah punya
peraturan di kelas. Nah, ini yang bisa kita lakukan tanpa harus kita menghukum. Hanya anak-anak tahu bahwa itu apa yang anak-anak lakukan itu tidak benar. Yaitu ini, seperti disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ya, ini lanjut, Bu Diana. Ya, disiplin positif ini juga mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, ada 3, yaitu profil pelajar Pancasila, IMBO, Prima Year, dan 9 pilar karakter. Ya, 9 karakter. Profil pelajar Pancasila ini kemarin sudah ada teman kita juga membahas tentang profil pelajar Pancasila. Ini sudah mengacu ke beberapa materi yang 1.4. Ini juga penerapan di sekolah sudah masuk ke pembelajaran kelas sebagai profil karakter dalam pembelajaran, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ibu primary year, yaitu ada sikap murid. Ya, ini yang sering kita lakukan sebenarnya. Anak-anak bisa toleransi pada teman, rasa hormat pada guru, pada orang tua, pada lingkungan sekolah seperti warga sekolah, seperti bapak-bapak kebersihan, semua warga sekolah yang datang ke sekolah ini. Interaksi, mandiri, menghargai, antusias, empati, ini sangat diperlukan sekali anak-anak, karena empati itu pada teman-temannya, pada gurunya itu bisa kita tanamkan sejak dini. Keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah sikap-sikap murid yang perlu kita terapkan sejak dini. Lanjut, ini adalah 9 pilar karakter. Nah, ini karakter ini hampir sama dengan profil pelajar Pancasila. Ini bisa kita terapkan juga di anak-anak, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat ini. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. 9 pilar ini bisa kita terapkan di sekolah kita biar anak-anak juga memupuk mulai tanggung jawab, cinta pada Tuhan, kejujuran. Ini kita terapkan di sekolah juga dengan berlatih mandiri, mengerjakan soal-soal, mengerjakan ulangan sendiri. Ini melatih kejujuran anak-anak. Juga kepemimpinan kita bisa terapkan di ekstra pramuka, di kelas melalui kepemimpinan ketua kelas, itu juga bisa kita terapkan. Baik dengan rendah hati, apapun yang dia lakukan sudah menjadi prestasi yang tinggi, tidak akan sombong pada temannya. Itu Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat, juga dapat diterapkan ke anak-anak kita di sekolah. Terima kasih, mohon maaf, selamat sore. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, saya melanjutkan untuk menambahkan presentasi dari nilai budaya positif. Kalau tadi Pak Doni sudah menyampaikan tentang paradigma baru, kemudian Bu Min tentang disiplin positif, hari ini saya akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia,
dan yang kedua adalah teori motivasi yang dimiliki oleh manusia. Ya, baik, yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini tidak hanya manusia saja, tetapi juga kita sebagai seorang pendidik, anak-anak ini juga memiliki kebutuhan dasar yang perlu kita sebagai seorang pendidik juga penuhi nih Bapak Ibu. Nah, ini menurut William Glasser ini, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca sekilas nih, waktu sekolah pasti sudah mendapatkan tentang 5 kebutuhan dasar ini. Ketika menyusun pembelajaran pun untuk memenuhi kebutuhan dasar ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Semua manusia ini dengan segala upaya kita mengupayakan agar kita bisa hidup Bapak Ibu. Bahkan ada semboyan jangan lupa bahagia. Apapun yang terjadi tetap tersenyum dan bahagia. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini diharapkan dalam kebutuhan bertahan hidup ini tentang biologis, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan ini, kita ini sebagai seorang pendidik juga bisa memastikan apa yang menjadi kebutuhan bagi murid kita. Misalnya di awal ketika masuk di SDK Santa Maria ini atau dia naik kelas, kita biasanya memetakan dulu ini tinggalnya di mana. Kita biasanya di data absen itu ada nih Bapak Ibu, tinggalnya di mana, bagaimanakah kehidupan dari anak-anak kita. Ini memang sangat diperlukan. Serta nantinya kita juga bisa memberikan bimbingan kepada murid yang misalnya kita murid di SDK Santa Maria ini bisa dikatakan berkebinekaan global, mulai dari yang taraf atas sampai yang memang kita perlu perhatikan. Ya, ini termasuk dalam ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, kalau mendengar kata kasih sayang, Bapak Ibu bagaimana ya rasanya ya? Adem gitu nih. Kita diterima, apalagi kata diterima, setelah diterima itu diberi kasih sayang, pasti sangat bahagia hati ini. Oke. Nah, ini kita sebagai seorang guru, anak-anak ini sangat memerlukan bagaimana dia itu merasa diterima, dicintai di awal, kemudian setelah dicintai, diterima, kemudian kita memberikan kasih sayang. Bahkan melebihi dari anak-anak kita sendiri. Memang di rumah anak kita hanya 1, 2, tapi kalau di sekolah ini anak-anak kita berapa Bapak Ibu? Sekarang 500, betul sekali. Dulu pernah hampir 600 ya Bu Niken ya? Iya, 630 Bapak Ibu. Ya, guru dapat menciptakan suasana yang hangat. Ya, meskipun sebagai manusia terkadang Bapak Ibu tensi kita tinggi ya Bapak Ibu. Marah itu adalah ya manusiawi. Tapi sebagai seorang guru kita juga perlu memperhatikan ini, dan ini juga menjadi kebutuhan dasar bagi peserta didik kita. Memberikan apresiasi kepada anak, walaupun dengan kamu hebat, kamu pintar, anak itu sudah semangatnya luar biasa. Kalau kita mintain tolong terima kasih ya nak, nah itu rasanya itu juga luar biasa. Apalagi gini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengalami di sini ada beberapa anak yang istimewa, anak yang dianugerahkan Tuhan, yang dititipkan kita dari pagi sampai siang. Apalagi anak itu bisa bertumbuh berkembang dengan baik, rasanya itu luar biasa. Kita itu hadiah yang dari Tuhan yang tiada gantinya ya Bapak Ibu. Walaupun dia menyapa selamat siang, dia menjawab, wah luar biasa. Saya selama seminggu ini anak-anak yang istimewa itu, menyapa, memeluk, kemudian ya ada rasa kasih sayang kepada Bapak Ibu guru. Saya itu sempat terharu
Wah, ini anak-anak luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini manusia itu bisa mandiri, memilih pilihannya dan mampu mengendalikan dirinya. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu guru ini juga bisa memberikan kesempatan kepada para muridnya untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Terkadang Bapak Ibu guru ini bukan mencobai murid, tetapi bagaimana upaya kita bisa mendorong agar anak-anak ini bisa mengekspresikan diri, mengatasi dari permasalahannya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu, kita aja yang dewasa butuh kesenangan ya Bapak Ibu, healing namanya. Ada yang di sini tidak mau healing Bapak Ibu? Pak Doni kelihatannya tidak mau healing karena pekerjaan Pak Doni cukup banyak ini, double. Jobnya padat. Ya, baik. Nah, dalam kebutuhan akan kesenangan ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Ini bisa Bapak Ibu juga ciptakan untuk menciptakan perubahan dalam pembelajaran. Harapan kami dari CGP, dari SDK Santa Maria ini dengan menyampaikan nilai-nilai budaya positif ini yang sudah dirangkum jadi satu nanti, harapannya itu Bapak Ibu semakin bertambah semangatnya, gitu ya, menciptakan perubahan pembelajaran yang menyenangkan. Tidak menyenangkan pun anak-anak juga sudah datang ke sekolah itu sudah apa Bapak Ibu? Sudah senang. Bahkan ketika dijemput mereka harus sampai dipanggil lewat intercom TU ya. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan. Nah, kebutuhan akan kekuasaan ini berkaitan dengan harga diri anak. Terkadang tadi saya sudah menyampaikan anak itu ada yang ingin egonya itu ingin dipenuhi, ada yang kadangkala kita perlu memberi pengertian. Macam-macam sekali karakter anak ini. Nah, ini dengan adanya kita sebagai seorang pendidik ini, kita dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan pujian, hadiah. Hadiah ini tidak hanya materi ya Bapak Ibu, hadiah kecil saja, senyuman aja itu sudah membuat anak itu juga senang. Disapa itu juga senang. Ini juga mendorong murid untuk semakin semangat dalam melakukan kegiatan dan pembelajaran. Ya, kesenangan ini ya tadi humoris, antusias, dan tertawa. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri supaya dengan nilai-nilai yang mereka miliki itu dapat dipercaya. Kalau yang 1, 2 ini adalah motivasi dari luar, adanya penghargaan. Ya, sebagai manusia kita perlu untuk dihargai. Kemudian yang terakhir ini adalah motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri sendiri. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu. Kita aja sebagai gurunya sulit, apalagi menumbuhkan itu kepada anak-anak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian selanjutnya adalah ini. Masih ini dulu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Terkadang kita ingin melakukan sesuatu itu tidak nyaman Bapak Ibu. Sampai kadangkala muncul apa yang terjadi apabila saya melakukan itu ya. Nanti saya dapat hukuman apa tidak ya. Nah, ini tidak hanya dialami oleh anak didik juga, tetapi juga kita mau memarahi saja. Itu juga ada rasa apa Bapak Ibu? Takut nanti anak sampai di rumah itu cerita tidak ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Ini
ini motivasinya ingin mendapatkan imbalan, penghargaan, hadiah Bapak Ibu. Suatu pengakuan bahwa aku loh sudah melakukan ini gitu. Itu yang ada pada diri manusia. Nah, ini motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi ini untuk menghargai diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi dan memberikannya kepada siswa. Bagaimana nanti kita sebagai seorang guru nantinya bisa memberikan semangat bagi anak-anak. Itu juga berasal dari diri kita terlebih dahulu. Begitu ya? Nah, setelah ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan hukuman, konsekuensi. Nanti ada restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Diana. Saya hanya menyampaikan dua ini, hukuman dan konsekuensi. Coba Ibu, saya mau bertanya dulu, bedanya hukuman dengan konsekuensi apa ya Ibu ya? Hukuman dan konsekuensi bedanya apa ya Bu? Kalau hukuman apa? Kalau konsekuensi itu apa? Mungkin Pak Deva mau menjawab? Ya? Kalau dari saya mungkin kalau hukuman itu kurang relevan dengan apa yang dilakukan. Kalau konsekuensi itu masih ada relevansinya dengan apa yang dilakukan. Baik, kalau hukuman itu hanya dari kita saja yang menghukum ya Pak ya? Iya. Kalau konsekuensi itu berarti ada kesepakatan ya Pak? Ada kesepakatan ya, antara kita dan murid. Iya, betul sekali Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, benar sekali Pak. Ini hukuman dan konsekuensi ini ada perbedaannya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba, kita menghukum anak secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah saja dari diri kita saja. Ini berupa bisa hukuman fisik ataupun psikis. Anak jadi menangis, anak jadi murung, diam, kecewa, marah dengan kita. Kemudian kalau konsekuensi, ada kesepakatan dan terencana sesuai dengan peraturan. Ini akan membuat murid semakin nyaman, senang, dan tidak marah kepada kita. Nanti juga akan dibahas dalam keyakinan kelas oleh Bu Niken. Kemudian sikap guru juga selalu memonitoring bagi murid, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ini bukan secara fisik itu tidak, tapi tadi secara konsekuensi. Ini ada beberapa. Penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuannya. Ini ada dalam dorongan eksternal dan ada faktor juga ketergantungan. Ini ada pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan penghukum mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, dan bahkan nanti penghargaan itu yang diberikan itu juga bisa merusak hubungan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas. Anak itu kadang dengan adanya dorongan, supaya dapat nilai 100 dikasih hadiah. Nah, itu juga bisa menurunkan kualitas pendidikan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini juga bisa. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir yaitu adalah kita mau ini Bapak Ibu. Saya mau ingin mengajak Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, ya, hukuman atau konsekuensi. Ini ada tindakan seorang guru Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama adalah mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Sepakat konsekuensi? Ya.
Sekarang nomor 2 dulu Bapak Ibu, nanti jawabannya setelah ini. Yang kedua adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Coba kita lihat Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, sekarang yang kedua. Yang ketiga, maaf, ketiga dan keempat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mohon maaf, apakah masih ada yang seperti ini Bapak Ibu? Nah, semoga harapan kami setelah dari berlima ini mengimplementasikan nilai budaya positif itu dihapus, gitu ya Bapak Ibu. Ini apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Yakin hukuman? Oke, yang keempat adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Saja kok mikir tuh ini. Tergantung dari kesepakatannya loh. Oh gitu, ya coba ya kita lihat. Ya ini, maaf ini kok keliru ya. Nah ini adalah, maaf ini satunya keliru Bapak Ibu. Yang satu adalah hukuman, ini beda lagi. Kalau tadi adalah memang hukuman Bapak Ibu ya. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini hukuman ya. Kemudian kalau ini konsekuensi. Kalau semisal Pak Deva yang melakukan itu merupakan hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Misalnya terlambat dalam ikut olahraga, itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Tepuk tangan buat Bapak Ibu, ternyata luar biasa. Terima kasih, itu dari saya. Semoga harapannya dengan materi ini Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan dasar dari dalam diri kita sendiri dan nanti juga memotivasi anak-anak. Dan dengan tahapan-tahapan tadi kita sebagai guru ya kita usahakan untuk memberi konsekuensi saja, namun bukan hukuman. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih. Kita lanjutkan. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Terima kasih untuk semangatnya. Ini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Ini yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini dalam materi ini Bapak Ibu kita coba merenungkan kembali. Nanti kita pasti ada di posisi ini. Di posisi mana kita selama ini? Apakah salah satu, 2, atau malah semuanya ya? Kalau saya sendiri membuat PPT ini, saya juga berpikir saya kok 5-5-nya pernah. Seperti itu. Iya. Ini berhubungan dengan penerapan disiplin positif Bapak Ibu. Dimana kita sebagai guru, ini posisi kita itu dalam menerapkan disiplin positif ini, perilaku kita itu ada di posisi mana ya? Posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu sebagai guru penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita kupas satu-satu Bapak Ibu. Untuk yang pertama, ini sebagai guru penghukum. Nah, kalau kata-kata penghukum Bapak Ibu, itu mesti identik dengan guru yang bagaimana loh? Killer. Menakutkan. Oh, Pak Paulus. Enggak lah Pak. Itu zaman dulu ya, seperti saya, ini kan juga tahun 80-an, alumni 80-an, ini kita masih mendapatkan guru-guru seperti ini. Jadi ini guru penghukum itu identik dengan menyalahkan murid jika melanggar tanpa memedulikan alasan, terus kemudian bicaranya itu nadanya tinggi, nada keras, membentak, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Nah, bahkan juga kita memberikan hukuman fisik maupun verbal kepada yang melanggar tadi. Nah, kemudian akibatnya Bapak Ibu. Nah, akibatnya jika kita menjadi guru penghukum itu mesti anak akan muncul dendam. Kadang kalau zaman dulu, saya dulu itu pengalaman pernah karena dipukul tidak apa perkalian itu teman saya itu gembosi motornya bapak guru. Itu kan bentuk pelampiasan anak. Nah, itu ketika dipukul sama gurunya.
terus kemudian tidak suka, marah, dan juga dampak lainnya. Apakah kita pernah di posisi ini Bapak Ibu? Meskipun tidak se-ekstrim, se-killer itu ya. Pernah. Pastilah kita pernah posisi seperti ini. Namanya seorang guru pasti ada di posisi pada guru penghukum. Untuk yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Jadi guru ini berbicaranya lebih pelan sedikit, lemah, lembut, tapi kata-katanya ini justru menyentuh, menyalahkan anak, biar anak itu merasa bersalah. Oh, gara-gara aku tadi bu guru jadi begini. Nah, anak akan jadi merasa bersalah, rendah diri, kemudian menarik dari lingkungan pergaulannya. Itu namanya guru pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Sebagai teman ini suara guru tersebut mesti akan cenderung ramah, bersikap tenang, bersunda gurau, lebih dekat sehingga akrab dengan anak-anak. Namun ini ada juga negatifnya, di mana anak ini nanti cenderung untuk ketergantungan pada satu orang, tidak mandiri, juga tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri karena tergantung pada gurunya tadi. Seperti itu sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kalau pemantau tadi ini gurunya bersuara datar, tidak emosi, tidak tinggi nadanya, kemudian juga tidak bersenda gurau, jadi tidak begitu ramah dengan anak. Kemudian ini mengarahkan anak pada peraturan dan konsekuensinya. Jadi peraturannya apa ya? Konsekuensinya jika kamu melanggar aturan ini apa ya? Nah, ini namanya pemantau. Akibatnya anak ini akan mematuhi aturan tersebut, ya, tapi bukan karena kesadaran diri, tapi karena hanya tidak ingin diberi hukuman, atau mungkin melakukan peraturan itu karena ingin dapat penghargaan. Itu kalau kita sebagai guru posisi pemantau. Kemudian yang terakhir, ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini guru bersuara tidak bernada tinggi, tidak emosional, serta tidak terlalu ramah. Kemudian guru ini mengajukan pertanyaan kepada anak, mendekatkan diri pada anak dengan memberi pertanyaan-pertanyaan, kemudian membimbing anak menyadari kesalahannya, kemudian kita tuntun anak untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Jadi kita bicara dari hati ke hati kepada anak. Nah, kemudian dari guru posisi manajer ini kita bukan berarti ini untuk mengatur perilaku seseorang, perilaku anak Bapak Ibu, tapi kita membimbing mereka untuk mengatur dirinya sendiri. Kalau ada masalah kita bukan memberikan solusi langsung kepada anak, tapi kita coba bantu anak ini untuk mencari solusi. Kita membimbingnya, yang namanya nanti restitusi, segitiga restitusi. Nanti di bab terakhir akan dibahas oleh Ibu Diana. Nah, coba kita lihat bersama Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Ada kasus pelanggaran anak. Anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kan mesti kita setiap kali hari Senin mesti kita menemui kasus ini. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam, berarti posisi kita itu sebagai guru penghukum karena menyuruh anak hormat bendera selama 1 jam. Kemudian berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kita kan nadanya agak merendah. Anak ini kan jadi merasa bersalah, menyalahkan dirinya. Nah, ini berarti kita sebagai posisi guru pembuat merasa bersalah. Ojo ngono to, Nduk. Engko buniken dimarahi Bu Biayu loh. Itu berarti kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada kalimat seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini, atau ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi.
Berarti posisi kita sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa. Setelah upacara, yuk beli perlengkapan sekolah di koperasi, jangan diulangi lagi. Berarti ini sebagai pemantau, karena kita menerapkan peraturannya apa, konsekuensinya apa. Itu posisi kita sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini kita beri pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menyadari kesalahan, kemudian mencari solusi. Jadi kita tidak memberi solusi, tapi kita membimbing atau menuntun mereka mencari solusinya. Nah, ini kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nanti kan anak menjawab. Nah, itu namanya posisi kita sebagai manajer. Nah, itu Bapak Ibu. Coba sekarang ini ada. Nah, coba kita renungkan bersama. Posisi kontrol apakah sekarang kita? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Kalau kita mengatakan ke anak-anak, saya kecewa loh Bu, ini kan kecewa sekali sama kamu. Pembuat rasa bersalah. Hebat. Karena kita mengalami Bapak Ibu ya, jadi kita langsung tahu jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau? Sebagai penghukum, karena langsung dijudge, kamu tidak pernah melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini jadi sebagai penghukum. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bapak Ibu, manajer, wah enak, pintar semuanya, kita hebat semua loh. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, memelas. Apa? Sebagai teman, betul. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada peraturan, ada konsekuensi tadi. Tidak dapat nilai konsekuensinya. Berarti apa Bapak Ibu? Pemantau. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Yang belum jadi guru penggerak segera mendaftarkan, nanti sudah lolos semua ini. Amin. Ya, itu tadi materi tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Kan boleh bertanya dulu. Oh, iya. Baik. Langsung berarti ini Pak Doni ya? Oke, terima kasih sebentar Bu Yuli. Nah, ini mic-nya. Oke, siap Bu Yuli ya. Sebelumnya terima kasih untuk paparan dari yang disampaikan Bu Niken. Ada 5 posisi kontrol guru gitu ya. Dan seperti yang awal disampaikan Bu Niken tadi, saya juga merasakan ya mungkin kelima itu pernah saya rasakan gitu ya. Tapi yang menjadi menggelitik itu mungkin kita sih punya jawabannya gitu ya Bu. Tapi kira-kira alasannya apa ya kalau dari kelima posisi kontrol guru ini yang paling sesuai dan ideal untuk anak-anak, dan kira-kira apa ya alasannya gitu apa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuli untuk pertanyaannya. Bapak Ibu, pertanyaan Bu Yuli itu gini, kalau saya simpulkan dari kelima posisi kontrol guru ini, nah ini posisi mana yang paling ideal? Dan ini kita kedepannya saat dapat materi ini kita ya harus menerapkan kepada anak-anak. Begitu Bu Yuli ya? Coba kita jawab bersama Bapak Ibu, yang mana ya kira-kira idealnya itu yang mana? Wah, hebat semua. Ternyata sudah tidak perlu saya jawab karena semuanya hebat, luar biasa. Betul Bapak Ibu. Posisi ideal kita itu menjadi posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Mengapa manajer? Karena yang pertama dan kedua ini menunjukkan perilaku kontrol yang negatif Bapak Ibu. Kemudian yang 3, 4, 5 ini perilaku menunjukkan kontrol perilaku yang positif. Sehingga ketika kita sudah menjadi manajer, otomatis yang ketiga dan keempat kita sudah melakukan itu.
sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga manajer. Tapi dalam suatu kasus kita bisa kembali sebagai teman, kita sebagai pemantau. Tapi jangan balik ke penghukum atau merasa bersalah, karena itu kan sudah negatif Bapak Ibu ya. Jadi kita hindari lah. Jadi kita ketiga, 4, 5. Tapi yang paling ideal ke-5. Tapi jika dalam kita menemui suatu masalah, suatu kasus di kelas, ini kita bisa kembali ke posisi 3 sebagai teman. Kemudian juga kita harus sebagai pemantau juga. Nah, jadi kita bisa kembali seperti itu. Maka ini idealnya yaitu posisi manajer. Begitu Ibu Yuli, bagaimana? Terima kasih Bu Niken. Nggih, sama-sama Bu. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu nggih. Untuk yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, tadi saat kita mau mulai session ini Bapak Ibu, kegiatan aksi nyata ini, kita tadi sama Pak Doni dipandu untuk membuat kesepakatan. Ingat ya tadi ya? Ada berapa tadi ya? Ada 6, betul, kesepakatan. Kenapa kok tidak dibunyikan peraturan, tapi dibunyikan kesepakatan? Apa Bapak Ibu kira-kira ya? Kalau peraturan nanti arahnya ke hukuman. Kalau peraturan arahnya ke hukuman. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kenapa tadi kita kok kesepakatan, kok nggak peraturan? Ada? Oke, baik. Kalau saya juga dari sekolah sampai sekarang menjadi guru, itu yang terngiang di telinga saya itu mesti kata peraturan. Peraturan sekolah, peraturan kelas, bahkan kalau di BOS itu mesti ada ini ya, di kelas-kelas itu ditempel yang sudah jadi itu peraturan sekolah apa-apa, peraturan kelas apa-apa itu. Tapi dalam pendidikan guru penggerak ini baru saya terngiang di telinga saya, oh ternyata itu keyakinan. Lebih luas itu kata keyakinan, bukan peraturan. Kalau kita boleh kembali tadi waktu Pak Doni memimpin kita untuk membuat kesepakatan kelas, tadi ada 6 poin. Dari 6 poin tadi siapa Bapak Ibu yang menyampaikan tadi, dari siapa sih sebenarnya? Dari kita, gitu, bukan dari kami para CGP-nya, bukan. Nah, jadi di sini untuk keyakinan kelas atau kata keyakinan itu dibuat oleh dua belah pihak. Begitu. Kalau kita di kelas berarti yang membuat kita dan murid. Itu namanya kesepakatan, kan sepakat. Tapi kalau peraturan itu yang membuat satu pihak. Contoh peraturan sekolah. Berarti yang membuat pihak sekolah, tidak melibatkan murid atau orang tua. Tapi kalau kesepakatan itu dua belah pihak. Nah, begitu. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas. Ini yang pertama ini yaitu bersifat abstrak Bapak Ibu ya, untuk kalimatnya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Tadi Pak Doni sudah menyinggung tadi. Jadi pernyataan positif itu begini. Contoh, saya pernah membaca peraturan begini. Tidak boleh datang terlambat. Itu kan ada kata tidak boleh. Itu pernyataan negatif. Harus kita ubah, kita rumuskan menjadi kalimat positif. Apa kira Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Nah, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan masih banyak ya. Kita lihat peraturan-peraturan seperti itu. Ini kalau keyakinan kelas kita rumuskan menjadi kalimat yang positif. Gak boleh ada kata dilarang. Berarti apa Bapak Ibu? Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Dan kalimatnya pun juga harus pendek, singkat, jelas. Jangan yang panjang. Tujuannya apa? Biar anak-anak ini mudah mengingat kesepakatan-kesepakatan yang kita buat bersama. Itu. Kemudian jangan makan di kelas, jangan ramai di kelas. Nah, itu harus kita pandu mereka biar menjadi kalimatnya positif. Misalkan jangan makan permen saat pelajaran. Nah, ini kan kita bisa rumuskan kalimat yang positif. Makan ketika jam istirahat. Nah, seperti itu. Gitu ya. Kemudian untuk kesepakatan kelas itu kan yang menjalankan adalah guru dan siswa. Nah, jadi makanya ini kita libatkan anak-anak dalam membuat kesepakatan kelas. Kalau sudah jadi kita bisa tempel di dinding atau di mading kelas biar anak-anak itu ingat.
Dan tidak perlu panjang banyak poin-poinnya, tidak usah Bapak Ibu, nanti anak-anak lupa. Yang pendek, kemudian di poin-poinnya tidak usah terlalu banyak. Begitu. Baik, itu saja Bapak Ibu materi dari saya. Untuk materi berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Diana. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sik sik cie. Langsung aja ya. Berkali-kali. Sik sik sik. Sik sik sik. Sik sik cie cie cie. Terima kasih. Tidak usah tegang ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ngantuk atau bagaimana. Saya hanya sebentar kok ini. Untuk segitiga restitusi, saya akan mencoba menjelaskan yang saya dapatkan di calon guru penggerak ini. Seperti yang sudah diberikan oleh teman-teman tadi, segitiga restitusi itu adalah penyelesaian sebuah masalah atau problem dari anak-anak. Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita seperti yang sudah disinggung Bu Niken, Pak Doni tadi dan Bu Yus, itu kita harus melakukan pertanyaan pemantik. Nah, tapi itu ada tahapnya. Dari segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang apa yang sudah dibuat bersama. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas, artinya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi anak-anak pasti pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami kesalahan. Kita pun seperti itu nih Bapak Ibu nih. Jadi anak-anak nanti pertanyaannya seperti ini supaya tidak seperti penghukum, pemantau dan teman. Nah, kita cari suasananya seperti ini. Ini didasari oleh prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, pertanyaannya begini, atau pernyataannya, berbuat salah itu wajar kok anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Kata-katanya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu sendiri, kata-kata dari ini kira-kira bisa nggak diterima oleh anak-anak ini, Bapak Ibu? Bisa, iya. Kata-katanya lebih halus dan tidak menuntut, Bapak Ibu. Anak pasti juga akan sharing, menjawab dengan lebih santai. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan itu berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yus ya, 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, itu anak-anak juga seperti itu. Mungkin kurang itu sehingga melakukan kesalahan. Nah, sehingga nanti guru ataupun orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Nah, ada juga tindakan-tindakan atau pernyataan pertanyaan yang dapat dilakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Malah seperti itu, nggih. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, misalkan bertengkar, ada anak yang bertengkar, pasti mereka akan mempertahankan sesuatu, iya kan? Misalkan pukul-pukulan, mesti itu digarai dulu, dilakukan dulu oleh teman satunya, dipukul. Kemudian temannya tidak terima, akhirnya membalas. Nah, itu terjadi suatu problem, permasalahan. Maka kita validasi tindakan-tindakan mereka yang kurang tepat atau yang salah. Yang ketiga,
yaitu menanyakan keyakinan, memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak kita untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh pernyataan dan pertanyaannya seperti ini. Apa ya kira-kira keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Seperti yang dilakukan pendidikan tadi dan mungkin para teman CGP lain, atau mungkin Bapak Ibu guru mungkin sudah melakukan di kelas, melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, kita ulang kembali. Kita sudah melalui tahap untuk mendiskusikan kesalahannya tadi, validasi kesalahan. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas kita yang telah dibuat bersama anak-anak dan gurunya. Mungkin kita masih belajar di Bapak Ibu, sama-sama belajar. Saya pun sendiri juga seperti itu. Jika ada anak yang bermasalah, kadang sudah tinggi duluan, kamu, ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mulai belajar itu mengurangi tensi tinggi kita. Juga anak-anak akan menjadi lebih pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Kita coba bersama nih Bapak Ibu. Bisa? Bisa. Oke, ini mungkin dari contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin saya coba cerita sedikit ya. Ini dandan. Mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Ini siswa saya yang terkenal. Ya. Ini kemarin ada tugas dari CGP dan kebetulan dia barusan membuat kesalahan sedikit. Itu mencoret-coret meja dengan spidol, dengan spidol yang berwarna. Nah, akhirnya saya tanya coba pelan-pelan seperti tahapan-tahapan restitusi seperti itu. Kemudian saya tanya tanggapannya, bagaimana kalau kita cari solusi bersama dandan? Kamu bersedia nggak? Bersedia Bu. Baik. Kemudian saya gali untuk kesalahan-kesalahannya. Saya tanya keyakinan kelasnya, apa sih kesepakatan kelas kita? Nah, seperti itu. Saling menghormati, iya. Menjaga kebersihan, iya. Nah, itu termasuk keyakinan kelas kita yang mana? Kesepakatan kelas kita yang mana? Menjaga kebersihan. Nah, itu akhirnya dia mengetahui. Dan kira-kira solusinya apa dandan? Membersihkan. Iya, membersihkan. Kita beri rangsangan-rangsangan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Mungkin nanti Bapak Ibu jika ada masalah dalam kelas, di kelas anak-anak, silahkan dicoba untuk segitiga restitusinya. Sangat menyenangkan Bapak Ibu ya. Terima kasih, itu sekian dari saya. Monggo Pak Doni bisa dilanjutkan. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya? Masih semangat, puji Tuhan. Baik, mungkin dari Bapak Ibu dari rangkaian sub materi tadi ada 7 poin, itu mungkin ada yang ditanyakan atau ditambahkan. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan refleksi dan kesimpulan dan doa untuk monggo, mungkin ada pertanyaan atau tambahan bisa. Mungkin Pak Paulus atau saya oh iya sedikitan. Nggih, monggo. Ada sedikit problem. Kita sudah membudayakan disiplin positif ya. Kemudian juga mengenai konsekuensinya, hukuman konsekuensi tadi, kita sebagai manajer terutama. Yang jadi masalah sekarang gini, satu anak ternyata kita olah seperti itu, tetapi di rumah tidak mendukung. Artinya perubahan tidak bisa terjadi karena tidak ada dukungan dari rumah. Ini sering terjadi dan kita menjadi mentok, terus nggak bisa apa-apa. Nah, solusinya apa kira-kira? Kalau kita diminta terus untuk disiplin positif ya, dalam arti ini. Nah, ini akibatnya
kita sendiri jadi setengah mati. Sungguh, dan itu kita lakukan, kita alami, bukan kita alami. Besok pagi di Mayangkara FM itu ada talk show tentang hukuman disiplin positif ini. Itu jam 10.05 sudah, saya kira begitu. Nanti mungkin kalau saya ini berkenan silahkan bisa mengikuti, tapi saya nggak bisa mengikuti karena saya pendampingan Adi Wirata. Mungkin itu sebenarnya saya ingin tanyakan itu sebenarnya kalau saatnya ikut talk show itu. Itu terima kasih, mungkin solusi-solusi yang mungkin sudah pernah didiskusikan atau bagaimana, atau mungkin pernah ditanyakan pada pasif. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Jadi pada intinya itu seperti berjalan. Kalau misal yang menggebu-gebu hanya sekolah, itu yang di rumah bagaimana ibadah berjalan itu hanya memakai satu kaki. Bagaimana kita itu berjalan menggunakan dua kaki, begitu. Mungkin dari teman-teman atau dari teman-teman CGP ada yang oke, baik Bumi, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Pak Bagus, terima kasih untuk pertanyaannya. Paling tidak kita yang pertama sudah tindak lanjut di sekolah. Apabila itu tidak bisa kita lakukan di sekolah sudah terlaksana, tetapi di rumah tidak, paling tidak kita bersosialisasi ke orang tuanya dulu. Kita datangi dulu, identifikasi di rumah dulu, bagaimana permasalahannya di rumah, apakah sama apa tidak. Jadi orang tua tahu apa yang dilakukan anak-anak di sekolah. Orang tua harus tahu dulu. Terima kasih. Begitu ya, Pak Paulus mungkin ada tambahan atau bagaimana? Apakah sudah terpuaskan atau masih ada? Nah, itu memang solusi yang bagus. Memang orang tua harus tahu, tapi kenyataannya yang bermasalah betul sampai yang psikolog aja sudah sampai mengatakan saya nggak mau ketemu orang tua itu lagi. Ya, mohon maaf, ini mungkin salah juga, sebagai psikolog nggak boleh harusnya seperti itu. Tetapi mungkin karena mentok sudah seperti itu mengatakan itu. Jadi di pihak orang tua sendiri setelah diberitahu kurang proaktif dalam arti bagaimana melihat objektivitas anak itu bagaimana dan sebagainya. Tapi kalau memang yang betul memang selalu harus diberitahukan orang tua. Kendalanya kalau orang tua ternyata bersikukuh, apa gunanya sekolah, anakku tak jadi sekolah ini. Nah, baik, nggak apa-apa, memang itu minimal memang kita lakukan itu. Hanya masalahnya bisa berkembang setelah ternyata orang tua tidak proaktif. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Paulus atas sharingnya pada sore hari ini tentang problem peserta didik. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau bagaimana, monggo. Baik, selamat malam Bapak Ibu Yubat. Oh, selamat sore. Ternyata belum ngantuk loh ya. Nah, belum ngantuk ternyata. Terima kasih semangatnya. Sudah baik. Baik, terima kasih, luar biasa paparan yang Bapak Ibu Guru CGP persembahkan pada sore hari ini kepada kami semuanya. Itu sungguh luar biasa. Banyak sekali materi-materi yang tentunya mungkin memang pernah kami dengar, namun di sini kami jauh lebih mampu memahami dan mendalaminya. Tadi terkhusus ada satu hal yang itu juga bisa dijadikan untuk kita semua sebagai sebuah kunci, terutama tadi ketika ada di materi yang dipaparkan oleh Bu Minarti tentang disiplin positif. Nah, itu di situ saya tertarik kalimatnya Bu Min. Sebagai seorang pendidik itu kita pun juga harus bisa terlebih dahulu mendisiplinkan diri kita sendiri. Dan itu adalah sesuatu hal yang juga luar biasa. Karena apa? Anak-anak kita itu setiap harinya pasti akan melihat bagaimana kita. Mereka itu pengamat yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi satu hal kecil dari kita
mereka bisa melihat dan mereka pun bisa mengaplikasikannya bahkan sampai di rumah. Nah, jadi ketika kita sebagai Bapak Ibu guru sudah mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, kita mampu memberi contoh kepada anak-anak, ditambah lagi ketika kita nanti mampu untuk membuat kesepakatan ataupun keyakinan bersama dengan anak-anak, saya yakin pasti disiplin positif yang didasari atas pemahaman dan kesadarannya anak-anak itu sendiri pun nanti juga pasti akan bisa muncul. Yang jelas kita sebagai Bapak Ibu guru juga tetap terus memotivasi, mendorong agar anak-anak itu setiap apa yang mereka lakukan, mereka akan melakukannya sesuai dengan kesadaran mereka sendiri, tanpa embel-embel sebuah pujian, tanpa embel-embel nilai ataupun hadiah dan sebagainya. Namun yang menjadi harapan kita bersama adalah dengan adanya materi ini, terutama tadi yang saya tangkap itu yang materi yang awal-awal tadi, disiplin positif, kita hendaknya mampu untuk menerapkannya. Anak-anak juga hendaknya mampu untuk menerapkannya di sekolah, bahkan juga di rumah, dimanapun mereka berada. Mereka mampu melakukan segala hal yang baik sesuai dengan kesadaran mereka tanpa ada paksaan. Dan juga satu hal yang menjadi pengingat juga untuk saya dan mungkin untuk kita semua, bahwa mendekati anak itu hendaknya tidak menggunakan kalimat yang negatif, tidak menggunakan tidak, jangan, namun kita menggunakan kalimat yang positif sehingga mereka anak-anak ini pun juga mampu berpikir, oh iya ya, seperti itu ya, aku harus membuang sampah di tempatnya ya, oh iya ya, aku harus datang tepat waktu ya, dan sebagainya. Terima kasih banyak untuk materi yang Bapak Ibu guru sampaikan hari ini. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu atas sharingnya tentang tadi materi, salah satu materi yaitu disiplin positif begitu. Mungkin Bapak Ibu kami akhiri untuk sesi sharing tanya jawab pada kegiatan hari ini. Mari kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu refleksi dari kegiatan awal hingga akhir ini. Bapak Ibu, monggo hari ini kita itu kira-kira belajar apa saja Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma belajar itu seperti apa? Dikit aja Bapak Ibu, sebelum kita masuk kesimpulan. Apa kira-kira paradigma pembelajaran? Nah, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Berikutnya, disiplin positif. Nah, tadi baru saja kita sharing tadi. Nah, dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita mengimplementasikan ke peserta didik. Berikutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu poin pentingnya adalah tanya jawab Bapak Ibu. Ini digunakan di dunia hukum. Biasanya jaksa itu tanya jawabnya kurang lebih seperti itu. Kita mengadopsi dari itu Bapak Ibu. Jadi segitiga itu, restitusi itu tanya jawab, sebetulnya bahasa sederhananya. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, bertahan hidup dan sebagainya tadi ya. Oke, baik, berikutnya motivasi perilaku manusia. Nah, tadi sayang. Terus apa lagi tadi? Diterima dan sebagainya. Berikutnya posisi kontrol guru. Nah, manajer kesukaan ya tadi ya, best seperti yang hari dia sebagai manajer keyakinan kelas. Nah, tadi sudah membedakan mana keyakinan kelas, mana aturan kelas, perbedaannya seperti apa. Kita ini sudah belajar bersama, sudah diskusi bersama. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini bolehlah kita menggarisbawahi untuk rangkaian kegiatan hari ini tentang disiplin positif, budaya positif. Budaya positif merupakan investasi jangka panjang
yang akan memberikan dampak positif bagi seluruh anggota sekolah. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, kita tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan, tetapi juga dengan keterampilan hidup yang akan berguna sepanjang hayat. Itu adalah kesimpulan garis bawah kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, diskusinya, tanya jawab hari ini, sudah meluangkan waktu dari siang hingga sore hari ini. Mungkin ada salah kata dari kami tim CGP Angkatan 11 SD Katolik Santa Maria, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan pada hari ini, mari kita doa penutup. Kita berterima kasih pada Tuhan karena sudah diberi kelancaran pada kegiatan kali ini. Itu untuk yang bertugas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini Engkau berkenan untuk membimbing kami. Semoga apa yang kami pelajari bersama dalam aksinya kali ini, kiranya Tuhan senantiasa membimbing dan mendorong kami agar kami para pendidik bisa mendampingi anak-anak dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta. Bapa, kami sebentar lagi akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami dalam perjalanan pulang agar kami selamat sampai di rumah dan dapat membagikan cita-cita kami bersama anggota keluarga. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Bapa Yosef. Santa Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Puji Tuhan, baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat satu kegiatan. Yaitu kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kata dasarnya apa ya? Keyakinan. Kata dasarnya? Yakin. Yakin. Apa tuh yakin itu? Percaya diri. Yakin. Kalau kalian mau ulangan, tadi malam sudah belajar, saat mengerjakan ulangan, yakin tidak bisa? Yakin. Berarti keyakinan itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Nah, beda. Nah, kalau dulu ada namanya peraturan sekolah, zamannya Bu Niken itu namanya peraturan sekolah, peraturan kelas. Sampai sekarang ada tidak peraturan itu? Ada. Peraturan di sekolah kita. Yang membuat siapa tuh? Kepala sekolah, Bapak Ibu guru. Siapa yang wajib mentaati? Iya, semua warga sekolah. Nah, ini beda. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu beda. Kalau peraturan tadi yang membuat kan Bapak Ibu guru atau kepala sekolah. Sekarang kita membuatnya bukan peraturan, tapi keyakinan. Keyakinan kelas, tadi kan yakin. Kalian yakin. Berarti yang membuat siapa ya? Kita. Oke, kita itu siapa? Murid. Sama siapa? Guru. Oh, di sini ada Bu Niken. Berarti keyakinan kelas itu yang membuat adalah murid kelas 5B sama guru. Di sini sekarang wali kelasnya Bu Niken. Nah, iya. Berarti nanti yang melaksanakan keyakinan kelas siapa? Kita. Iya. Apa satu sekolah? Terus siapa? Satu kelas, yaitu kelas 5B. Jadi kita akan musyawarah buat keyakinan kelasnya apa, yang membuat kalian dan Bu Niken, yang menyepakati juga kalian dan Bu Niken, nanti yang melaksanakan juga
kalian sama Bu Niken. Bisa kira-kira? Oke, baik. Berikutnya, sebelum kalian menuliskan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nah, Bu Niken beritahu bahwa perbedaannya anak. Kalau kita buat keyakinan kelas, karena tadi kan yang taati kita. Berarti yang pertama, kalimatnya harus singkat, jelas, padat. Bukan buat satu paragraf, bukan buat satu kalimat yang panjang juga bukan. Gitu ya. Tujuannya apa kalau singkat, jelas, padat ini? Tepat dimengerti. Iya, internet biar cepat dimengerti, cepat dihafalkan. Kamu hafal kesepakatannya, makanya jangan panjang-panjang. Yang kedua, kalimat yang kamu tulis itu nanti harus kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Contohnya begini, kalimat negatif itu menggunakan kata dilarang, apalagi tidak boleh, jangan, nah pinter. Ini kalimat yang negatif. Berarti kita nanti membuatnya harus kalimat singkat, jelas, padat yang mengandung kalimat positif. Contoh siapa ya peraturan di sekolah kita, peraturan di sekolah kita? Pinter. Dilarang beli jajan di luar pagar sekolah. Itu peraturan sekolah. Nah, kalimatnya ini kan negatif, ada kata dilarang. Sekarang kita akan buat di kelas kita, namanya keyakinan kelas. Jangan menggunakan kata dilarang. Gitu. Kalau misalkan tadi coba kita ubah, dilarang beli jajan di luar pagar sekolah. Kalau kita buat menjadi kalimat positif apa? Dilarangnya kan hilang, nggak boleh. Menjadi bagaimana kalimatnya? Iya, betul. Harap membeli jajan di kantin sekolah. Pinter, itu kalimatnya. Coba ingat-ingat lagi peraturan sekolah kita apa? Yang ada kata negatifnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Pinter Pandu. Kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi apa? Buang sampah tempatnya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Pinter hebat. Itu kalau peraturan sekolah. Nah, sekarang kita buatnya nggak usah jauh-jauh. Khusus di kelas 5B ini loh apa ya, gitu ya. Kalimatnya harus yang positif. Caranya, Bu Niken akan memberikan sedikit note. Silahkan kalian tuangkan ide kalian, keyakinan kalian untuk kelas kita itu apa. Ingat yang mentaati nanti kalian, bukan kelas 5A, bukan kelas 5D. Tuliskan di sini. Kalau sudah, nanti ditempel di papan tulis ini. Nanti kalau sudah selesai, kita baca bersama. Kalau sudah yakin, kita setuju, sepakat, kita pindah ke keyakinan kelas ini. Nah, gitu. Bisa kira-kira? Bisa, oke, hebat. Coba sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita tepuk semangat dulu. Oke, ya. Yuk, mana semangatmu? Sekali lagi. Berkali-kali. Oke, cie-cie 5B membuat keyakinan kelas. Tepuk tangan. Ada yang bisa bantu Bu Niken untuk bagi ini? Oke. Oke, baik. Silakan kalian tuliskan sekarang kira-kira kesepakatan apa yang kalian buat untuk kelas kita. Dan kalian harus yakin untuk melaksanakannya, mampu melaksanakannya. Oke, silakan ditulis.
Ingat, kalimatnya harus positif. Berlaku untuk kelas kita. Kita kelas 5B nanti yang akan melaksanakan. Harus selalu diingat, dipahami, dan dilaksanakan. Demikian ya, sudah ada yang selesai. Boleh silakan ditempel yang sudah. Langsung aja maju ke depan. Oke, hebat, cepat sekali ya. Sudah semua ya, kemudian ya semuanya sudah menuliskan. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Nah, ini yang kalian tuliskan kesepakatan. Coba ini bunyikan bacakan ya. Nanti kalian sepakat apa tidak? Coba. Yang pertama, datang tepat waktu. Bagaimana? Sepakat? Oke, kita tempel menjadi keyakinan kelas kita. Nah, datang tepat waktu. Berikutnya, yuk ada yang jatuh, ada yang lepas. Nah, juga membuang sampah pada tempatnya. Setuju, sepakat? Oke, kita tempel di sini. Ini juga sama, datang tepat waktu. Tidak boleh kita tempel karena sudah sama dengan ini ya. Berikutnya, banyak yang jatuh. Melaksanakan piket kelas. Setuju? Sepakat? Oke, berikan tanda. Berikutnya, ini juga datang tepat waktu. Berikan sisihkan karena sama. Kemudian disiplin. Disiplin bagaimana? Harus disiplin ya. Berikutnya, ini membuang sampah pada tempatnya sudah sama. Berikan sisihkan. Harus disiplin juga sama dengan yang tadi. Berikan sisihkan. Ini juga datang tepat waktu sama, banyak kan sama ini ya. Bersikap sportif? Ya. Oke, setuju. Percaya diri? Setuju, harus percaya diri ya. Berikutnya, berteman dengan siapapun. Setuju, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Berikutnya, ini harus rukun. Setuju. Ini disiplin, sudah sama dengan tadi, berikan sisihkan. Ini coba dia membawa. Dilarang membawa HP ke sekolah. Bagaimana? Tidak. Kita ingat tadi keyakinan kelas kalimatnya bagaimana? Positif. Kalimat positif. Ini ada kata-kata dilarang, berarti kalimat negatif. Mohon maaf ya ini anak-anak ya, kita sisihkan dulu. Tidak sesuai. Berikutnya, ini juga mengerjakan tiket, melaksanakan tiket sama. Tadi sudah ada. Tepat waktu sudah sama tadi. Tidak boleh membuli, bagaimana? Bagaimana? Tidak boleh, berarti kalimatnya negatif. Oke, baik. Sopan santun yang terakhir. Setuju ya? Oke, baik, kita tempel. Nah, anak-anak,
Kalian bisa lihat. Coba yuk, dihitung ada berapa kesempatan kelas kita? 9. Iya. Hari ini kita menghasilkan 9 kesepakatan kelas. Nah, karena kita yang menyusun, kita yang menyepakati, maka kita harus melaksanakan. Bisa, Nana? Bisa. Bisa, oke, baik. Jadi setiap kali kalian melakukan sesuatu, tolong diingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ini tetap ada di sini, ditempel di sini, tidak akan dilepas sampai nanti kalian naik ke kelas 6. Gitu ya. Ini kan yakin, percaya anak-anak kelas 5B adalah anak yang hebat luar biasa. Gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah selesai untuk menyusun kesepakatan kelas 5B. Kedepannya semoga kesepakatan yang sudah kita buat dapat kita laksanakan. Gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye.